Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata yang merupakan persekutuan gaib. Cerita ini sangat menarik sekali, penuh kesedihan, sehingga bagus banget untuk didengarkan. Oke, baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Pesugihan Kodok Buduk. Dengan memuja pesugihan ini, seseorang bisa merubah wujudnya menjadi seekor katak raksasa, dan pada saat mengandung istrinya melahirkan anak-anak katak. Kita simak bagaimana ceritanya. Yang aku tahu, Pak Bondan adalah orang terkaya di kampungku. Ia adalah seorang wiraswastawan tulen yang mempunyai banyak usaha. Di samping toko bahan-bahan bangunan yang sangat besar, ia juga memiliki beberapa rumah makan. Ia juga memiliki beberapa buah truk dan bus angkutan penumpang. Di samping juga beberapa peternakan ayam. Jadi wajarlah kalau Pak Bondan yang tinggal bersama dua orang istrinya itu rumahnya sangat mentereng. Bahkan sangat mencolok mata dibandingkan rumah para tetangga di sekelilingnya. Menyangkut harta kekayaan Pak Bondan yang bolehlah dibilang sebagai konglomerat kecil itu, memang banyak isu-isu aneh yang berseliweran di telingaku. Konon Pak Bondan itu dulunya hidupnya sangat melarat. Pekerjaannya sehari-hari hanya menjala ikan di sungai, sedang istrinya berjualan getuk setiap pagi di pasar. Getuk ini biasanya dibuat pada malam hari, karena pagi-pagi buta istri Pak Bondan harus membawanya ke pasar. Menurut cerita penduduk sekitar tempat tinggalku, berawal dari getuk inilah kehidupan Pak Bondan dan istrinya yang miskin ini berubah menjadi kaya raya. Ceritanya begini. Seperti biasa setiap malam Pak Bondan membantu istrinya menumbuk ubi yang sudah direbus agar halus, kemudian bisa dibentuk menjadi makanan kampung bernama getuk. Malam itu tidak seperti biasanya. Pak Bondan sangat mengantuk dan dalam keadaan menahan kantuk yang sangat berat, ia terus menumbuk ubi di dalam lesung agar halus. Dalam keadaan sedemikian, ia tidak tahu sama sekali ketika beberapa ekor kodok buduk melompat masuk ke dalam lubang lesung yang berisi penuh ubi-ubi yang siap dihaluskan. Bahkan ia terus saja menumbuknya hingga kata itu hancur bersama ubi. Akibatnya adonan getuk yang semestinya berwarna putih kekuning-kuningan itu berubah menjadi merah karena bercampur dengan darah kodok-kodok buduk yang telah hancur karena tertumbuk aluh. Pak Bondan masih terus menumbuk aluhnya di dalam lesung. Ketika istrinya yang baru melewatkan istirahat sebentarnya datang, perempuan itu begitu terkejut saat melihat adonan getuk di dalam lesung berubah menjadi merah. "Pak Nih, apa yang kau lakukan?" Pekiknya dengan mata terbelalak lebar. Mendengar suara istrinya yang menyentak itu, Pak Bondan menghentikan gerakan alu di tangannya, dan ia langsung terjaga dari kantuk yang sangat berat. "Coba kau lihat dagangan kita, Pak Nek,"
Sang istri menunjuk ke arah lesung yang berisi adonan merah. Pak Bondan pun sangat terkejut begitu melihat isi lubang lesung itu. Wajahnya yang lelah berubah menjadi tegang. Ketika ia mengaduk-aduk adonan getuk itu, dengan centong kayu ia menemukan beberapa potong kepala kodok buduk yang masih utuh. Kodok-kodok keparat, geramnya. Begitulah kisah awal Pak Bondan yang kemudian berubah kaya raya itu. Betapa naif dan tidak masuk akal. Namun yang pasti sejak kejadian malam itu Pak Bondan dan istrinya menghilang dari kampung. Menurut cerita penduduk, pasangan suami istri ini pergi mengembara entah kemana. Sejak kejadian malam itu, mereka memang tak mempunyai mata pencarian lagi, sebab tak ada seorang pun yang mau membeli getuk buatan mereka setelah mendengar cerita yang sangat menjijikkan itu. Entah apa sebenarnya yang telah dilakukan Pak Bondan dan istrinya selama mereka pergi meninggalkan kampung. Yang pasti sepulangnya mereka dari pengembaraan, kehidupan mereka memang berubah sangat drastis. Pak Bondan yang dulunya miskin, perlahan-lahan taraf hidupnya meningkat. Menurut cerita tetangga di sekitarku, sekembalinya dari pengembaraan Pak Bondan langsung membangun rumahnya dengan lumayan mewah untuk ukuran kampung. Setelah itu ia pun membuka usaha materialnya. Hingga akhirnya berkembang pesat. Bahkan Pak Bondan dapat mendirikan usaha-usaha lainnya. Di balik kehidupannya yang mentereng, Pak Bondan memang menyimpan 1001 misteri. Banyak orang mengaku melihat kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Salah satunya menyangkut kedua istri Pak Bondan entah bagaimana. Kedua istri Pak Bondan ini selalu saja keguguran saat mereka mengandung, seperti telah diatur oleh suatu kekuatan tertentu. Hampir setiap tahunnya, istri Pak Bondan ini mengandung secara bergantian. Misalkan tahun ini yang mengandung istrinya yang pertama, maka tahun besoknya yang mengandung pasti istri keduanya. Herannya kandungan mereka selalu keguguran, sehingga Pak Bondan sama sekali tidak mempunyai anak. Sebuah cerita yang sangat tidak masuk akal suatu kali terdengar dari mulut Mak Salma, dukun beranak di kampungku. Waktu itu kebetulan aku memang tengah menikmati masa liburanku dengan pulang kampung. Mak Salma yang kebetulan masih familiku itu bercerita begini. Suatu ketika ia pernah membantu persalinan istri Pak Bondan yang kebetulan mengandung sampai usia 7 bulan. Malam itu adalah malam Selasa Kliwon, saat yang sangat dikeramatkan menurut kepercayaan di kampungku. Menjelang jam 9 malam, Mak Salma dijemput oleh Pak Karji, anak buah kepercayaan Pak Bondan. Maksudnya tak lain adalah dimintai tolong membantu persalinan istri kedua Pak Bondan yang siap melahirkan. Mak Salma semula bermaksud menolak ajakan Mat Karji. Namun karena Mat Karji melemparkan segepak uang di atas pangkuannya, perempuan tua itu akhirnya menyerah juga. Dengan hati was-was ia mengikuti Mat Karji ke rumah majikannya. Mak memang merasa sangat aneh cerita Mak Salma padaku ketika itu. Tidak biasanya istri Pak Bondan minta bantuan dukun beranak
Yang Mak tahu istrinya Pak Bondan sering keguguran, tapi gak pernah sekalipun minta bantuanku. Keheranan Mak Salma cukup masuk akal. Apalagi yang terjadi kemudian pada saat malam itu. Menolong persalinan merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh aneh, bahkan menakutkan. Bayangkan malam itu Mak Salma memang membantu persalinan istri Pak Bondan yang kandungannya meminta keluar sebelum pas bulannya. Tapi yang keluar dari rahim istri Pak Bondan bukan bayi sebagaimana wajarnya. Betapa menjijikkan, yang keluar dari rahim istri Pak Bondan ternyata segerombolan kata yang telah membaur dengan darah. Kodok-kodok itu sebagian ada yang mati, tapi sebagian kecil lagi ada juga yang masih hidup. Mak nyaris pingsan melihatnya. Ulang. Mak nyaris pingsan melihatnya, Dik. Mak Salma bergidik. Ketakutan mengenang peristiwa itu. Di bagian lain ia menceritakan kalau malam itu dirinya diberi uang yang sangat banyak oleh Pak Bondan, dengan pesan agar ia tak boleh menceritakan kejadian ganjil itu kepada siapapun. Aku hanya menceritakan hal ini kepadamu, Adi. Maksud Mak agar kau percaya. Ulang. Aku hanya menceritakan hal ini kepadamu, Adi. Maksud Mak agar kau percaya kalau Pak Bondan itu memang memuja pesugihan kodok buduk. Kau jangan coba-coba menceritakannya pada orang lain ya. Bisik Mak Salma berpesan wanti-wanti padaku. Mak Salma bahkan hampir setiap orang yang tinggal di kampungku sepertinya telah terbius dengan kisah persekutuan gaib Pak Bondan dengan kodok buduk. Sebuah realitas yang sangat sulit diterima akal, bahkan akan mendapat stempel orang gila jika berusaha mempercayainya. Sebagai seorang yang sangat terpelajar dengan gelar dokter hewan, aku menganggap semua itu tidak lebih sebagai dongeng hisapan jempol. Namun anggapanku ini kemudian berubah 180 derajat setelah aku menyaksikan sendiri keganjilan yang menimpa diri Pak Bondan suatu ketika saat aku memergokinya tanpa aku sengaja. Bulan Agustus 2 tahun silam 1997, seperti biasa aku mendapatkan cuti tahunan. Kesempatan ini kumanfaatkan untuk pulang kampung menengok orang tua dan saudara-saudaraku yang lain. Waktu itu secara kebetulan perjalananku kemalaman. Sekitar jam 12 malam, aku baru menyisir jalanan mendaki menuju kampung halamanku. Alam kala itu begitu sepi dan perjalanan nampak aman-aman saja. Tak ada sesuatu pun yang mengusik ketenangan kami. Namun mendekati tikungan, tiba-tiba Pak Narmin sopirku mendadak mengerem mobil. Ada apa, Pak? Tanyaku heran. Kutata wajah Pak Narmin yang semula tenang, kini berubah pucat pasi itu. Pak Narmin tak menjawab. Ia hanya sedikit mendongakkan kepala ke depan, seolah memberi isyarat. Aku pun memahaminya. Kuarahkan pandangan ke muka. Astaga, apa yang kulihat? Seekor katak besar menghalangi perjalanan kami. Meski sejak kecil aku paling tak percaya dengan hal-hal yang berbau mistik, melihat kenyataan yang tidak lazim itu hatiku agak takut juga.
Seumur hidup aku baru melihat kata yang ukurannya nyaris sebesar bakul itu. Dalam berbagai literatur mengenai dunia hewan yang pernah kupelajari, tak satu pun ada yang menyinggung-nyinggung mengenai spesies katak raksasa yang besarnya cukup luar biasa itu. Memang sebuah keanehan tengah aku hadapi bersama Pak Narmin. Hal ini setidaknya terbukti dengan fakta yang kami lihat beberapa detik selanjutnya. Sungguh tidak masuk akal. Setelah kami berdua bergelut dengan keraguan dan perasaan takut, lamat-lamat kami melihat katak besar itu berubah menjadi sesosok tubuh manusia dalam posisi menungging tanpa mengenakan secari kain pun. Sebelum sempat kami menyadari apa sesungguhnya yang telah terjadi, dari arah sosok manusia telanjang, perubahan wujud katak besar itu terdengar suara meminta pertolongan. Tolong, selamatkan aku. Jangan biarkan aku mati di sini. Aku benar-benar terpukau mendengar suara itu. Meski dalam keadaan takut, dengan hati-hati aku meninggalkan mobil, bergerak mendekati sosok tubuh yang telah kudekati. Ternyata penuh dengan bercak-bercak darah itu. Dan aku pun benar-benar kaget setelah mengenali siapa pemilik sosok tubuh itu. Yang ternyata tak lain adalah Pak Bondan, orang terkaya di kampungku. Benarkah Pak Bondan memuja pesugihan siluman kodok buduk seperti yang sering diceritakan para penduduk di kampungku? Aku memang gak tahu pasti jelasnya. Malam ini aku mengantarkan Pak Bondan ke rumahnya. Ia disambut dengan tangis oleh kedua istrinya. Dan hanya 2 hari setelah kejadian itu, Pak Bondan yang tubuhnya penuh dengan luka itu menghembuskan nafasnya terakhir. Entah apa penyebab kematiannya. Namun yang kudengar, kata raksasa perubahan wujud Pak Bondan itu berhasil dilukai oleh seorang penduduk kampung setelah saat melancarkan aksi pencurian gaibnya. Entah benar atau tidak, yang pasti pada malam aku menemukan Pak Bondan, memang kulihat ada 2 buah anak sumpit beracun masih menancap di punggungnya. Senjata itu memang banyak dipergunakan sebagian besar penduduk di sekitar kampung halamanku untuk berburu rusa. Kisah yang dilakoni Pak Bondan ini boleh jadi akan menyentakkan kesadaran rasionalitas kita tentang sebuah fakta misterius bahwa praktek-praktek gaib masih tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat kita. Terutama mereka yang tinggal di pedesaan. Meski kehidupan Pak Bondan tidak dapat kuurai secara tuntas, yang pasti aku setidaknya bisa membenarkan pergunjingan penduduk selama ini bahwa Pak Bondanlah memang memuja siluman katak. Entah di mana tempatnya, tak seorang pun bisa tahu secara pasti. Yang tak kalah aneh, sejak kematian Pak Bondan, kedua orang istrinya menjadi lupa ingatan. Mereka tetap tinggal di rumah yang terbilang mewah itu dengan kondisi tak terawat. Uniknya rumah itu dipenuhi oleh kata-kata yang menurut cerita seorang familiku justru menjadi makanan kedua orang istri Pak Bondan setiap harinya.
Usaha material Pak Bondan pun tutup karena menjadi jarahan penduduk sekitar. Entahlah dengan harta-harta lainnya, aku tak pernah mendengar lagi ceritanya. Semoga hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa setiap perbuatan sesat itu akan selalu berakhir dengan kesengsaraan. Demikianlah cerita tersebut. Semoga bagi yang mendengarkan, kita ambil hikmahnya dan manfaatnya yang baik. Dan jangan lupa untuk Anda subscribe, like, share, dan komen supaya video channel ini cepat berkembang dengan cerita-cerita yang lebih menarik lainnya.